Kisah Ashabul Aikah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali pelajaran dan kisah yang bisa kita gali dari Al-Quran, karena Al-Quran memuat kisah-kisah orang terdahulu, baik kisah yang baik ataupun yang buruk. Di antara kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, terdapat kisah beberapa kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingkari utusannya dan melakukan berbagai penyimpangan yang telah dilarang. Di antara kaum tersebut adalah Ashabul Aikah dan kaum Tubba. Kisah ini dimuat dalam Al-Quran pada surah Al-Hijr ayat 78 dan surah Asy-Syura ayat 176. Bagaimana kisah selengkapnya? Mereka adalah kaum Nabi Syuaib, dinamakan Ashabul Aikah karena mereka tinggal dekat Aikah atau sebuah hutan belukar yang sangat lebat. Tempat Ashabul Aikah ini dipercaya berada dekat dengan kaum Nabi Lut. Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Madian. Penduduk Madian sudah lama melupakan ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus sebelumnya. Mereka tidak percaya adanya Allah. Mereka menyembah hutan dan menyembah Aikah, yaitu sebidang tanah pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Pada masa itu, penduduk Madian sudah sangat sesat. Kemaksiatan sudah menjadi hal yang biasa mereka lakukan. Kebiasaan buruk mereka adalah mengurangi takaran atau timbangan dalam berdagang. Inilah yang harus dihindari para pedagang zaman ini. Nabi Syuaib mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, menjauhi kezaliman, kemungkaran, dan segala macam bentuk kemaksiatan. Ia juga mengajak mereka berlaku jujur, menimbang dengan benar tanpa dikurangi. Nabi Syuaib juga memperingatkan mereka agar tidak menghalang-halangi para pengikut yang beriman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kaum Madian punya kebiasaan yang jelek. Mereka suka menghalang-halangi para pengikut Nabi Syuaib yang beriman. Bahkan, banyak dari mereka yang dipaksa dengan kekerasan untuk meninggalkan ajaran Nabi Syuaib. Walau demikian, Nabi Syuaib tetap sabar dan terus menyiarkan dakwahnya. Kegigihan Nabi Syuaib ini agaknya membuat orang-orang kafir sangat jengkel. Mereka mendatangi Nabi Syuaib dan mengancam akan menyiksa dan merajam Nabi Syuaib jika beliau tidak mau menghentikan dakwahnya. Nabi Syuaib dan pengikutnya kemudian pindah ke negeri lain, karena penduduk Madian sudah tidak mau mendengar seruannya. Mereka malah mengejek dan menghina ajaran Nabi Syuaib. Hanya beberapa saat setelah Nabi Syuaib dan pengikutnya pindah, tiba-tiba penduduk Madian dikejutkan dengan adanya gempa yang maha dahsyat, sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Syuaib dan pengikutnya pindah ke negeri sesuai dengan petunjuk Allah. Ternyata penduduk Aikah juga sama durhakanya dengan penduduk Madian. Mereka menolak ajakan Nabi Syuaib untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bahkan mengejek dan mengancam Nabi Syuaib. Bahkan, mereka menentang agar Nabi Syuaib segera mendatangkan azab yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka terus-menerus berbuat kejahatan dan kemaksiatan, tak bisa diingatkan dan tak dapat diharapkan keimanannya lagi, maka Allah mengazab mereka. Awalnya mereka diserang hawa yang sangat panas, sehingga mereka keluar dari rumah masing-masing untuk mencari udara segar. Namun, dimanapun mereka berada, udara telah berubah menjadi sangat panas, hingga menyesakkan dada dan nafas mereka. Saat mereka kebingungan, tiba-tiba nampak awan hitam menaungi kawasan lembah. Mereka gembira. Mereka mengira awan itu akan mendatangkan hujan. Hawa sejuk yang mereka rindukan akan segera terhirup. Namun angan-angan itu buyar berantakan, karena tanpa diduga datanglah angin kencang sehingga mereka terhempas dan terlempar. Pada saat demikian, dari awan yang hitam pekat itu muncul petir yang menyambar dan saling menyusul. Binasalah kaum yang durhaka itu. Tak satu pun dari mereka yang tersisa. Hanya Nabi Syuaib dengan para pengikutnya yang bisa selamat karena mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ